Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Dimohon untuk menyimak sampai selesai, supaya kalian tidak gagal paham dalam menyikapi pembahasan kali ini. Selamat menonton. Sejarah dan legenda Banyuwangi. Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Belambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak Perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Belambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger, putra Wong Agung Wilis, ke benteng VOC di Banyualit pada tahun 1768. Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda, Lekkerkerker, tahun 1923. Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan keajayaan Belambangan. Sejak zaman Pangeran Tawang Alun, tahun 1655 sampai 1691, dan Pangeran Danuningrat, 1736-1763, bahkan juga sampai ketika Belambangan berada di bawah perlindungan Bali, tahun 1763 sampai 1767, VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Belambangan, IBIT 1923-1045. Pada tahun 1743 Jawa bagian timur, termasuk Belambangan, diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC. VOC merasa Belambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat meminta bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Belambangan, IBIT 1923-1046. Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Belambangan dan mendirikan kantor dagangnya, Komplek Inggrisan sekarang, pada tahun 1766 di Bandar Kecil Banyuwangi, yang pada waktu itu juga disebut Tirta Ganda, Tirta Arum atau Toya Arum, maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Belambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767-1772, 5 tahun, itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Belambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Belambangan, yang telah dikuasai Inggris. Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus beli terjadinya peperangan dahsyat, Perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Belambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin Perang Puputan Bayu tidak akan terjadi, puncaknya, pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat Perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, Perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional. Legenda asal-usul Banyuwangi. Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani, arif, tampan bernama Patih Sidopekso.
Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya sehingga membuat sang raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung, maka muncullah akal liciknya dengan memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga, sang Patih berangkat untuk menjalankan titah sang raja. Sepeninggal sang Patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulakromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun cinta sang raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya, sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Berang dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidopekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul, memfitnah Patih Sidopekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggal sang patih pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas menahan amarah dan bahkan sang patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti kejujuran, kesucian dan kesetiaannya, ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Tapi jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Patih Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung. Tanpa ia sadari, ia menjerit, Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. Begitulah pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan silahkan tinggalkan komentar apa pendapat kalian tentang video tadi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.